Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk menerima hari yang baru dan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar pesan-pesan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu. Dari malam hingga pagi hari ini, kembali kami diberi napas kehidupan karena semua kami terima adalah anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema renungan kita pagi ini adalah berjalan bersama Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 5 ayat 21-24. Demikian firman Tuhan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metsusala. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metsusala, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan menulis, Henokh bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Berjalan bersama Tuhan artinya hidup dalam hadirat Tuhan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita wajib mematuhi segala arahan Roh Kudus dan mengkhususkan hidup kita bagi rancangan Tuhan. Jika kita berjalan bersama Tuhan, berarti kita melayaninya dengan segenap keberadaan hidup kita, sehingga kita berkenan kepadanya. Saudaraku, kita sebagai murid Yesus perlu menghidupi pelayanan kepada Tuhan melalui pengabdian kita kepadanya dan melalui pelayanan kita terhadap sesama. Jadi berjalan bersama Tuhan tidak hanya melayaninya, tetapi juga melayani jiwa-jiwa sehingga hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Firman Tuhan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudaraku, seringkali bila orang Kristen meminta kepada saudara seiman, dijawab demikian, berdoalah, dia pasti menyediakan yang kau perlukan, tapi tidak bergerak hati untuk menolongnya. Apa gunanya jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara-saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mengasihi Tuhan harus dibuktikan dengan ketaatan. Jika kita mau berjalan bersama Tuhan, kita juga harus setia melakukan semua kehendak-Nya, termasuk menolong sesama yang membutuhkan. Bukan hanya melayani dengan perkataan rohani saja, tetapi kita juga harus mewujudkan dalam perbuatan. Egoisme harus kita buang. Kita tidak akan dapat berjalan melekat dengan Bapa jika kita tidak memprioritaskan hidup kita bagi Tuhan dan sesama. Mari kita berjalan bersama Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan menuruti kehendak diri kita sendiri. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang agung dan mulia. Ajarlah kami semakin mengerti dalam menghidupi pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama. Kiranya Roh Kudus membimbing kami agar kami memiliki hati yang taat untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.